Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, Send dan Standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun Send dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, untuk outlook mingguan untuk tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 kemarin belum sempat update ya, dikarenakan ada kepentingan. Jadi ini sekalian nanti update outlook plus pembahasan perjalanan untuk hariannya. Kalau dari segi fundamental yang rilis kemarin itu, dari segi indeks harga konsumennya itu memang ada sedikit peningkatan, tetapi masih tetap di bawahnya perkiraan, di mana data yang sebelumnya 0,1 menjadi 0,2, tetapi yang menarik adalah dari indeks harga konsumen year on year-nya itu meningkat lumayan signifikan, 2,4 menjadi 2,7. Tentunya kalau kita lihatin dari data yang kemarin malam rilis, ini ngedorong untuk indeks dolar menguat ya, karena dari segi data-data yang berkaitan dengan inflasi tentunya ini juga ada kenaikan. Kemudian untuk hari ini dari segi fundamental yang akan menjadi fokus itu cuma ada indeks harga produsen aja atau PPI-nya, perkiraan juga meningkat. Kalaupun itu nanti datanya sesuai atau di atas daripada data perkiraan, ini akan ngedorong indeks dolar recovery ke atas atau menguat kembali ya, dan tentunya dari dampak untuk goldnya bisa turun agak dalam. Kemudian lanjut ke teknikalnya, untuk segi dari level area SRP-nya ini saya tarik dulu. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya di minggu kemarin untuk menentukan pergerakan minggu ini, untuk indeks dolar itu dia sudah break dari level area resisten 2 dan ini hampir mencapai batasan pantau over, di mana resisten 3 dan resisten 4 itu jatuh di 98.85 sampai dengan 99. Untuk harga saat ini tertahan di level area minor, ada harga 98.62 lah kurang lebihnya. Jadi masih ada peluang untuk indeks dolar lanjut ke resisten 4 atau sebagai batasan pantau over minggu ini, atau zona yang saya blok hijau kurang lebih di kotak di sini. Jadi hati-hati, kalaupun indeks dolar minggu ini mencapai batasan pantau over, bisa aja lebih, tergantung dari segi data fundamental yang akan rilis nanti malam tentunya. Kemudian harga sudah melewati level area resisten 2, jadi kalaupun ada koreksi, waspadai selama harga masih belum mampu maintain kembali di bawahnya resisten 2 weekly atau saat ini berfungsi sebagai support 98.32 kurang lebih ada di sini. Waspadai batasan pantau over R3 dan R4, tetapi kalau misalkan break di bawahnya support yang saat ini, kemungkinan harga tidak jauh-jauh di level area 98 sampai dengan 98.32. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar masih ada potensi harga kedorong ke atas, ngejar resisten 3 dan resisten 4. Selanjutnya untuk gold, flashback sedikit dari perjalanan monthly. Untuk monthly sendiri kenaikannya itu ketahan di batas atas pivot 3374, kurang lebih ada di sini pas di level area tersebut, dan harga ini pullback kembali ke bawah. Untuk penurunannya saat ini tanggal 16 Juli saat video ini dibuat itu nge-retest di batas bawah pivot 3322. Kalau dari segi candlenya memang sudah break, tetapi kalau konfirmasi body candlenya harga ini masih belum mampu tutup di bawahnya 3322. Kalaupun untuk hari ini harga mampu maintain di bawah level area tersebut, bulan ini atau di bulan Juli ini waspadai 3279 terlebih dahulu ya. Kemudian dari segi weekly-nya, kalau misalkan untuk level area SRP-nya saya tarik dari low sampai dengan high-nya, ada beberapa batasan pantau yang perlu diwaspadai, di mana resisten 3 dan 4 itu jatuh di 3440 sampai dengan 3462, tetapi ini sementara saya skip terlebih dahulu. Kita lihatin dari segi time frame 4-nya, resisten 2 weekly itu 3397 sampai dengan 3401. Untuk kenaikannya kemarin itu dia gagal membuat konfirmasi
di atasnya 3376 ketika mencapai level area zona yang saya blok biru di sini untuk SRP weekly ya. Ini mendadak pullback kembali ke bawah dan posisi harga saat ini tuh berada di area pivot weekly atau zona yang saya blok abu-abu. Jadi untuk pivotnya 3325, batas atas pivot 3336, batas bawah pivot 3314. Jadi ada peluang kemungkinan dia akan mengejar level area support 1 terlebih dahulu kalau digabungkan dengan data inflasi yang rilis kemarin ya. Jadi untuk target saya hari ini 3297 kemungkinan entah hari ini atau besok kemungkinan akan tercapai. Jadi hati-hati, tetapi syaratnya adalah minimal dari segi time frame 4 body candle harus ada penutupan di bawahnya 3314 baru ada peluang arah support 1. Tetapi kalau misalkan gagal, waspadai potensi sideways terlebih dahulu dari segi time frame kecil, atau kalaupun misalkan dia kedorong ke atas kembali, kemungkinan tidak jauh di area 3348 atau sebagai level area pivot monthly. Jadi di atas itu ada dua level area menumpuk, ini masih belum di retest. Antisipasi misalkan harga ini kedorong ke atas terlebih dahulu, kemungkinan harga ini tidak jauh-jauh di area zona yang saya blok hijau untuk hari ini. Jadi pantau aja 3348 sampai dengan 3355. Tetapi harga ini kan masih berada di tengah-tengah, jadi masih ada peluang potensi time frame kecilnya atau H1 mungkin waspadai, bisa aja drop base drop terjadi atau sideways dulu baru drop, mungkin 3297 ini baru ada peluang koreksi ke atas ya. Jadi kesimpulannya untuk gold masih ada peluang harga ini kedorong ke bawah. Kalau kita lihatin di kiri support satunya ini juga ada level area support resisten, kemudian pivot 3325, batas atas pivot 3336, batas bawah pivot itu di 3314 atau 15 ya. Masih ada peluang support 1 ini kemungkinan akan dikejar. Kemudian untuk level area SRP perjalanan minggu ini support 2 weekly itu jatuh di 3254 sampai dengan 3250. Overnya support 3 dan 4, 3210 sampai dengan 3189. Sementara saya skip terlebih dahulu, tetapi fokusnya kalaupun ada penurunan dari segi gold minggu ini, batasan pantau over bagian bawah sementara blok biru terlebih dahulu yang berada di kisaran 3275 sampai dengan 3282 terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihatin dari pola pergerakan di sesi Asia saat ini, kunci atasnya kalau mau cari ancang-ancang ya, mau cari setup sell berada di 3336. Selama harga masih belum mampu maintain di atasnya 3336, saya lebih prefer adalah persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya berada di 3297. Tetapi kalaupun misalkan dia bergerak ke atas, kemungkinan ranknya nggak jauh hari ini ataupun besok, tidak jauh di 3355 lah kurang lebih blok hijau bagian atas. Jadi untuk planning misalkan saya gambar untuk planning sell ya, kurang lebih kalau misalkan dapat harga sekarang, pertanyaannya adalah berani atau tidak dengan risiko kurang lebih sekitar 180 pip, tetapi dari segi targetnya masih ada ruang gerak sekitar 280 pip untuk TP1, TP kedua itu masih ada ruang sekitar 420-an pip. Jadi keputusan risiko silahkan ditanggung masing-masing, jadikan video ini hanya sebatas referensi. Kemudian dari segi Bitcoin, jadi Bitcoin kemarin di video yang agak lama juga itu sudah saya bahasin perjalanan dari semester, di mana targetnya itu berada di kisaran 125.000 dan resisten 3 dan 4 itu jatuh di kurang lebih di 148 sampai dengan 152.000 ya. Dan harga ini kan mendekati level area 122.000, ini ada rejeksi mendekati target yang berada di kisaran 125.000, tetapi untuk weekly-nya sendiri itu ada peluang di atas 60% kemungkinan akan terkoreksi dulu, karena untuk rank areanya 125.000 itu atas itu ada 128, bawah itu ada 122.000 yaitu untuk areanya, tapi zona utamanya itu di 125.000. Kalau dari segi level area SRP-nya misalkan saya tarik dari low sampai dengan high di minggu yang sebelumnya untuk menentukan pergerakan minggu ini, batasan pantau over R3 dan R4 itu jatuh di 128.000
sampai dengan 131.000. Kemudian minornya 125.000, resisten 2 122.500 sampai dengan 123.000. Ini juga mendekati tapi masih ke reject ke bawah. Kemudian kita lihatin dari segi time frame H4-nya. Untuk H4 sendiri, harga ini bermain-main kembali di antara resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai support. Jadi kalau harga mampu maintain atau bergerak di bawahnya 116.800 baru bisa dikatakan potensi koreksi, dan targetnya berada di zona tengah atau sebagai pivot weekly yang jatuh di blok abu-abu 113.000 untuk pivotnya. Batas atas pivot 114.500, batas bawah pivot itu 111.700-an. Jadi kalaupun untuk Bitcoin peluang koreksi, fokusnya berada di zona tengah atau sebagai pivot baru. Kalau harga untuk minggu ini gagal bergerak di bawahnya 111.600, kalau mau re-entry buy kembali tentunya sih nggak masalah dengan targetnya balik lagi ke 122.500 ini sebagai TP maksimumnya, tetapi TP satunya berada di 118.000-an ya. Jadi untuk Bitcoin sendiri saat ini saya lebih prepare adalah menunggu koreksinya, harga mampu maintain kembali di bawahnya 116.000 baru ada peluang ke bawah zona tengah atau sebagai pivot, dan misalkan ada konfirmasi pembalikan arah di area 113.000 sampai dengan 111.600-an baru re-entry buy kembali, nggak masalah. Untuk saat ini saya lebih prepare dari segi Bitcoin ini adalah wait and see terlebih dahulu karena pergerakannya ekstrim. Biasanya kalau pergerakan ekstrim seperti ini, sebelum dia melanjutkan trennya itu kembali lagi ke harga normal terlebih dahulu, dan hati-hati untuk harga normalnya sendiri Bitcoin itu masih berada di kisaran di bawahnya 112.000 dan di atasnya 109.000. Jadi waspadai pergerakan volatility di Bitcoin. Memang peluang harga kedorong ke atas itu masih ada kuat untuk uptrendnya, tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame kecilnya, ya waspadai koreksi terlebih dahulu sebelum harga ini kembali lagi ke atas. Untuk level area SRP bagian bawah support 2 dan support 3-nya sementara saya skip terlebih dahulu, kemungkinan sih minim untuk minggu ini. Jadi untuk fokusnya misalkan untuk Bitcoin ini terkoreksi terlebih dahulu, zona pantau bagian bawah atau overnya 111.600 atau 700 lah kurang lebih di sini. Selama harga daily close-nya gagal tutup di bawah level tersebut, saya lebih prepare menunggu untuk re-entry buy kembali. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Tetap disiplin. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.